Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan menggabungkan kelas kita. Berhubung guru kelas 5 tidak bisa hadir pada hari ini, maka kelas kita akan kita gabungkan menjadi kelas rakap, yaitu kelas 4 dan kelas 5, yang mana kelas 4 pada hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan anak kelas 5 yaitu mata pelajaran IPA. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ada satu ya. Oke. Keterangannya izin. Oke. Sekarang untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, semuanya hadir ya. Oke, nihil ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa, mulai. Amin. Supaya lebih semangat kita belajar pada hari ini, baiklah anak-anak, kita tegak dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dipersilakan untuk tegak, untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kita ke kelas 4 dulu ya. Materinya pada hari ini yaitu materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sebelum Ibu memulai memasuki materi selanjutnya, apakah anak-anak semuanya ingat materi kita minggu kemarin apa? Kita belajar apa minggu kemarin? Ayo. Ada yang ingat? Iya, kita belajar materi tentang isi teks narasi, tentang menulis teks argumentasi yang kuat. Itu materi kita minggu kemarin. Sekarang Ibu tanya, apakah masih ada yang ingat apa itu narasi? Iya, benar. Jadi narasi itu karangan yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang membuat alur cerita, ya nak ya. Atau terjadinya peristiwa. Dan narasi itu juga dibagi menjadi dua ya. Ada narasi dapat berupa fiksi atau rekaan, kemudian ada yang non fiksi atau faktual. Jadi karangan narasi ini biasanya berisi plot ya, tokoh dan penokohan serta latar alur dari cerita tersebut. Nah, kemudian ada juga menulis teks argumentasi yang kuat, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang Ibu tanya, apa itu argumentasi? Yo. Iya, jadi argumentasi itu
untuk membuktikan ya, untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat, itu argumentasi ya. Sama seperti kita bisa berargumentasi ya, apa yang kita lihat dan apa yang sesuai yang kita pelajari, bisa kita berargumentasi. Jadi di sini kita belajar tentang tes argumentasi minggu kemarin. Jadi tes argumentasi itu adalah tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi ya, atau meyakinkan pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Itu tes argumentasi. Oke anak-anak, itu materi kita minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk ke materi pada hari ini, bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Itu untuk kelas 4 ya. Di mana tujuan pembelajaran pada gagasan pokok dan pendukung dalam teks ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan gagasan pokok dalam teks ya. Yang kedua, siswa dapat membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, siswa dapat merangkaikan isi teks berdasarkan gagasan pokok. Baiklah anak-anak kelas 4 ya. Kalian buka bukunya halaman 46. Di sana ada artikel. Kalian baca artikel itu dan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Dan itu akan Ibu tanya lagi kembali apa yang kalian baca sesuai artikel itu. Kalian cari untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks itu ya nak ya. Silakan kerjakan. Oke, sekarang untuk anak kelas 5 ya. Anak kelas 5, sebelum kita masuk materi, Ibu tanya dulu, materi kita minggu kemarin itu tentang apa? Iya. Jadi materi minggu kemarin itu tentang alat gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan. Iya. Jadi alat gerak pada manusia dan hewan itu berfungsi untuk melakukan perpindahan tempat. Itu yang dikatakan alat gerak. Jadi alat gerak ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif, itu seperti otot, dan alat gerak pasif, itu seperti tulang, sendi yang di dalam tubuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, materi kita hari ini yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, sebelum kita memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan alat gerak pada manusia dan hewan ya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat perbandingan ya antara alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, jadi di sini kalian bisa menunjukkan alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak manusia itu apa? Misalnya, ada tangan, ya, ada kaki. Itu yang dikatakan alat gerak. Sedangkan pada hewan, kita ambil misalnya ikan, ya. Ini ikan. Ini salah satu alat gerak pada ikan ini apa? Misalnya ekor, ada sirip, ya. Itu yang termasuk alat gerak pada ikan. Sekarang kalian diskusikan apa perbedaannya alat gerak, fungsi alat gerak pada ikan. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Oke, untuk anak kelas 4, apakah sudah kalian memberikan rangkuman tentang teks tadi? Iya. Jadi gagasan pokok
atau ide utama ya, atau inti dari sebuah paragraf itu ya adalah apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar, itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Itu perbedaannya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk anak kelas 5 sudah kalian jawab apa itu perbedaannya alat gerak pada manusia dan hewan. Jadi pada manusia misalnya tangan itu berfungsi, kemudian pada kaki manusia ya itu sebagai alat gerak, kemudian pada ikan itu ada sirip, pada ekor itu merupakan alat gerak pada hewan. Baiklah anak-anak, kita sudah habis. Jadi sebelum kita menutup materi pada hari ini, ada yang ingin perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.